Itu di HIPMI itu OKK bidang yang mengurus pengkaderan. Pengkaderan. Ya, pengkaderan. Itu ada singkatan berarti OKK. Iya. Apa itu? Organisasi, kaderisasi dan pengkaderan. Pengkaderan. Ya. Oke, begitu ya. Dan HIPMI PT itu di bawah OKK begitu. Ya, kami OKK itu mengkader HIPMI perguruan tinggi dan membentuk Pokja untuk pembentukan HIPMI di perguruan tinggi. Oke, pengurusan tadi. Ya, pengurusan HIPMI PT. Nah, nanti peran OKK sendiri ke depannya setelah kepengurusan HIPMI PT terbentuk, nanti seperti apa? Jadi kita ini membina adik-adik di perguruan tinggi kan gitu. Pembinaan seperti apa nanti? Pembinaan tentu program-program ketua umum yang di pusat dan BPD, nah itu yang kita teruskan ke HIPMI perguruan tinggi. Termasuk yang dibilang ketua tadi kan, misalnya ada bantuan pembiayaan, ada bantuan lain-lainnya. Jadi bantuan pembiayaan dari Bang Basir langsung gitu ya? Nah. Pokoknya intinya pembinaan nanti ada Ya. di OKK ya. Ada di Maksud OKK. nanti adik-adik yang di kampus-kampus ini akan dibina oleh OKK. Ya. Nah, yang sudah direncanakan nanti untuk ke depan pembinaannya yang real seperti apa? Ada sudah direncanakan? Yang jelas untuk perencanaannya sudah ada itu kan. Yang jelas pertama kita membentuk jiwa wirausaha untuk pengurus-pengurus dan anggota HIPMI yang ada di perguruan tinggi tersebut. Oh, jadi nanti merekrut juga ya? Ya, Sebagai anggota HIPMI perguruan PT. tinggi. Iya, kita rekrut sebanyak-banyaknya supaya kan lahir kader-kader untuk meneruskan pengusaha-pengusaha berikutnya. Kalau target dan tujuan dari OKK sendiri di HIPMI PT seperti apa? Sebenarnya target kita itu mencetak kader sebanyak-banyaknya aja kan lagi. Dan menumbuhkan semangat jiwa usaha tadi kan. Sejak dini. Betul. Termasuk tadi yang kata ketua umum bahwasanya bisa disekolahkan begitu ya? Ya. Dimagangkan gitu. Bisa dimagangkan. Itu juga bentuk pembinaan berarti? Iya, itu termasuk bentuk pembinaan itu. Satu hari jadi direktur tadi kan. Ya. Bagus itu, nanti diliput RBTV. Oke, Bang Unang, kita lanjut lagi terkait dari HIPMI PT ini sendiri. Nanti begitu kepengurusan sudah terbentuk, begitu ya. Pembinaan kan dilaksanakan, gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya apakah mereka membuat sebuah usaha tersendiri di dalam kampus atau nanti seperti apa? Goalnya itu adalah mereka yang pertama itu sudah mulai belajar berwirausaha atau mulai bisnis kecil-kecilan. Makanya kemarin kita ada diskusi dengan beberapa rektor, kita minta HIPMI dikasih peran di kampus khusus ya, peran yang berhubungan dengan kewirausahaan. Nah, salah satunya yang kita bilang kemarin kan di kampus itu ada kantin kan? Nah, kantin itu nanti mungkin bisa diserahkan pengelolaannya ke anak HIPMI. Nah, selain ini akan menumbuhkan semangat pemburu dolar mereka. Nah, ini bukan rupiah lagi. bukan rupiah lagi, dolar. Dolar. Ini juga akan menjadi pilot musik mereka. Mereka akan mengetahui bagaimana sebenarnya mengelola sebuah bisnis. Mulai dari mereka punya tenan-tenan, terus juga mengatur tempat duduknya pelanggan, terus juga mempromosikan. Nah, ini secara tidak langsung inilah sebuah mininya sebuah perusahaan di luar sana nanti. Nah, ini betul-betul kita memang mengharapkan bagaimana nanti dari rektor atau dari kampus ini memberikan kesempatan pada adik-adik ini. Nah, selama ini kan kita terlalu hanya berfokus kepada nilai-nilai akademik. Iya. Sehingga goalnya lulusan kampus kita ini tidak memiliki kreativitas yang tinggi gitu kan. Terus tidak memiliki semangat yang memang memiliki masa depan yang gemilang gitu kan. Makanya ini kita coba bagaimana adik-adik mahasiswa ini diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensi diri. Nah, bisa juga nanti kita coba kolaborasikan, mungkin kita buat pilot project. Mereka mulai turun melengkapi atau memenuhi kebutuhan kampus. Misalnya hal-hal dari yang kecil dulu, ATK-nya dulu misalnya, atau pekerjaan-pekerjaan yang dengan event-event misalnya. Ini boleh kita delegasikan ke HIPMI PT. HIPMI PT di kampus tersebut bisa kita buatkan kooperasi nanti, sehingga adik-adik ini betul-betul semangat yang mengejar nih.
bagaimana kebutuhan teman-temannya juga pun mereka bisa penuhi. Teman-temannya ada yang butuh laptop, oh tinggal ke koperasi HPPT misalnya oleh Mas Bulu misalnya. Cuan semua mungkin. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan. Ini harus kita tumbuhkan. Jadi ketika tamat nanti mereka sudah memiliki ilmu. Ya. Apakah mereka mau jadi kontraktor, atau mereka mau terjun di kuliner, apakah mereka mau terjun di pertanian misalnya kan. Sedikit banyak mereka sudah merasakan menikmati ada keuntungan di kampus kemarin. Oh itu ya jadi pengusaha ya. Dan sudah punya basic ini. Iya, tadi. punya basic. Dan ini kita akan lakukan pembinaan ini Bang. Jadi bukan berarti setelah terbentuk kita lepas tidak. Iya. Nanti ketika ada permasalahan, terus juga ada sesuatu hal yang membutuhkan pengawasan dari kita. Nah itulah peran dari Pak tadi Yang membina. yang membina adik-adik ini. Bagaimana bisnis ini bisa berjalan. Nah ketika ini memang jiwa entrepreneurnya sudah kuat, saya yakin Bengkulu tidak akan kekurangan pengusaha muda. Tapi memang ini butuh dukungan dari semua, termasuk juga dari pemerintah kan. Pemerintah harus mensupport kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan entrepreneur muda ini. Bagaimana nanti Pemprov misalnya atau Pemkot misalnya menggagas lomba kreativitas wira swasta muda misalnya atau wira swasta kampus. Kita lombakan nanti. Jadi kampus nanti kita tantang untuk Satu nih ya. lomba bagaimana misalnya menciptakan wira swasta muda baru dengan omset 50 sampai 100 juta. Nanti penilaian kita libatkan perbankan bisa, BUMN juga bisa, atau dari profesional juga bisa. Sehingga nanti setiap kampus itu juga akan berlomba. Bagaimana kampus A dan kampus B ini semangatnya sama, agar bisa memenangkan kompetisi ini. Nah ini yang ingin kita wujudkan di Bengkulu dan ini belum terjadi saat ini. Dan kita akan memulai. Kita akan memulai bagaimana kita memiliki orientasi menciptakan lulusan yang memiliki jiwa entrepreneur. Nah itu yang menjadi goal kita. Ya, oke. Kebanggaan sekali lagi Mas. Di OKK kan untuk pembinaan dan kaderisasi. Nah, termasuk membentuk kepengurusan HIPPT begitu Iya, betul. Berarti HIPPT ini akan per kampus atau hanya ada satu? Dia per kampus tentunya. Per kampus. Iya, per kampus. Berarti seprovinsi nanti. Satu provinsi. Cuma HIPPT itu ada di setiap kampus. Cuma nanti dari setiap kampus itu akan ada satu ketua umumnya. Oh, tetap akan ada satu Iya. yang menjadi koordinator kurang lebih Iya, di ketua umum. ketua umumnya seprovinsi nanti. Seprovinsi. Nanti kampus-kampus di luar kota Bengkulu artinya di Iya. kabupaten pun akan dibentuk. Iya, akan dibentuk juga termasuk itu. Mantap. Ini dan itu bisa kita buat perlombaan gitu tadi. Betul, itu kita bilang tadi kan bagaimana kompetisi ini kita bangun agar bisa menciptakan semangat untuk menunjukkan prestasi di kampus. Jadi setiap kampus itu kita akan libatkan badan pengurus cabang nanti Bang. Jadi misalnya contoh di mana kan, di mana itu kan ada beberapa kampus. Kita akan libatkan HIMI badan pengurus cabang di mana. Karena kita punya pengurus juga kan di mana kan. Secara umum yang akan melantik nanti dari BPD. Dari BPD, tapi pembinaannya itu akan diserahkan dengan BPC juga. Akan kita libatkan. Tidak hanya dari BPD ya. Tidak dari BPD. Tanggung juga ya. Ya, jadi kan dia lebih intens juga kalau Betul, dengan betul. BPC kan. Nah ini kita lakukan seperti misalnya di Rejang Lebong kan. Rejang Lebong ada beberapa kampus juga. Nah ini kita bentuk nanti. Nah secara nasional kita akan lakukan jambore HIPI perguruan tinggi itu pada bulan Agustus nanti. Ada. Antara Mei sampai Agustus kita akan lepas. Kita lihat Omikron dulu lah. Iya ini. Kalau Omikron sudah stabil bisa dikendalikan, rencana bulan Mei. Iya. Jadi nanti ada jambore nasional itu akan dilakukan di Jogja. Mei Kemungkinan Mei ya. Lebaran berarti. Iya sudah lebaran. Jambore HIPPT. Nah, makanya ini kita akan bentuk HIPI perguruan tinggi di setiap kampus sehingga nanti ketika jambore kita mengirim utusan itu sudah punya startup sehingga nanti bisa diadu dengan adik-adik HIPPT di daerah lain yang memang sudah terbentuk kan? Seperti di UI, itu juga di UGM. Nah sekarang ini ketua umum HIPPT nasional itu dari UGM. Iya, si ketua Gerald Sam. Masih mahasiswa. Masih mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Nah makanya sekarang ini kita melihat nih anak-anak muda ini
sudah mulai menggenggam beberapa lini bisnis. Karena sekarang sudah zamannya digital kan, Iya. milenial kan. Kita bisa lihat mulai dari BUMN itu pemimpin-pemimpinnya sudah mulai anak-anak milenial yang memimpin. Umur di antara 30 sampai 40 tahun. Kalau dulu ya mau ngomong pemimpin-pemimpin perusahaan itu 50 lah. Ketika akhir jabatan baru jadi kacamata. Sekarang tidak, budaya udah mulai berganti. Mulai dari umur 30-an. Saya beberapa ketemu dengan pimpinan-pimpinan perusahaan. Saya lihat, oh pimpinannya masih muda. Ini sekarang ini sudah mulai berganti eranya. Nah termasuk juga sekarang orang-orang kaya itu sudah mulai berubah. Iya. Kalau dulu guys tidak tergantikan berapa tahun kan? Sekarang sudah tergeser. Sekarang sudah geser, mas. Iya. Orang tidak pernah menebak 10 tahun atau 20 tahun lalu akan muncul Elon Musk. Betul. Tapi sekarang tidak bisa dipungkiri, dia yang menjadi orang terkaya di bumi ini kan. Dan ini yang menjadi harusnya inspirasi kita. Di mana dalam 2 tahun dan 5 tahun ke depan, anak-anak muda ini akan mengisi tingkatan orang-orang terkaya di dunia. Nah, Indonesia pun begitu. Kemarin kita tidak pernah menyangka seorang menteri pendidikan itu kan diisi oleh Nadiem Makarim. Biasanya kan senior, Udah ya gitu maksudnya. 50 tahun, biasanya kan Betul. 60 tahun. Ini anak muda nih. Dan kita memperhatikan di kabinetnya Pak Jokowi banyak anak muda. Nah, inilah potensi sebenarnya anak muda sekarang untuk betul-betul fokus, bangkit dan konkret. Bagaimana kita bisa menggapai masa depan sekarang. Nah, kita membantu mengasahnya. Kita mengorbitkan. Nah, kalau banyak pengusaha sukses di Bengkulu kan, kita kan senang juga kan. Iya. Yang Bengkulu maju juga. Iya, banyak dulu bertingkat yang baru kan maju juga kan. Iya betul. Nah ini yang ingin goalnya ke depan itu yang kita bangun dan kita akan gerakkan dari itu. Dan juga ada perlu diketahui bahwa pembinaan HIPT ini kita akan bekerjasama dengan BUMN. Beberapa BUMN sudah siap untuk memfasilitasi. Sudah ya, komunikasikan berarti ya. sudah kita komunikasikan. Utamanya mengenai pelatihan. Nah, pelatihan ini kita akan lakukan berjenjang. Sama di tingkatan UMKM. Mulai dari pengenalan produk, analisa bisnis, terus juga pelatihan keuangan, pelatihan promosi. Itu nanti kita akan dibantu fasilitasi dari BUMN. Sehingga memang sekarang kalau memang ada mahasiswa yang ingin betul-betul jadi pengusaha, pintunya sudah mereka luar. Jadi tidak ada halangan lagi, kita sulit mengakses permodalan, sulit mendapatkan pembinaan, itu tidak bisa menjadi alasan lagi. Ada alasan lagi. Tidak ada alasan Kita lagi. sudah menyediakan semua. Iya betul. Kalau zaman saya dulu kita Masih sulit ya. otodidak kita kan. Nabrak akhirnya. Nah itu. Kalau sekarang bisa lebih gampang nih Pak. Iya. Tempat nanya banyak. Betul. Akses permodalan juga banyak sekarang. Sekarang BUMN itu mengeluarkan kredit ultra mikro. Ultra mikro yang diluncurkan Menteri Perekonomian Pak Erlangga tahun kemarin. Ultra mikro ini tidak membutuhkan anggunan. Tidak membutuhkan anggunan. Yang penting lolos slip OJK, BI checking. Nah ini membuka peluang adik-adik untuk bisa mengakses perbankan. Ya. Jadi jangan lagi kita berbicara, pasti tidak ada modal. Iya, mau usaha nggak ada modal. Nah, ini. sering sekali. Apalagi di dunia mahasiswa. Nah itu kalau sudah bicara begitu tidak akan pernah jalan bisnisnya. Betul. Gitu. Kita HIPMI PT ini akan memanasi, mengompori ya untuk mereka semangat Betul. untuk berwira swasta dan ya berusaha. Betul sekali. Baik, kita ke Bang Masih. OKK. Ini bidangnya OKK, ini belajarnya OKK. Kalau di HIPMI sendiri, bukan HIPMI PT ya, di HIPMI sendiri artinya seluruh pengkaderan di BPD pun juga di OKK. Gitu. Iya. Nah itu apa yang direncanakan untuk pembinaan di BPD sendiri? Kalau rencananya tentu kita akan dukung dan support program-program yang dimiliki ketua umum. Kita sebagai pelaksana di lapangan. Artinya tetap ada
pelatihan gitu ya. Oke. Untuk anggota banyak sudah berapa? Kalau di Bengkulu kita udah 1.700 sekarang. 1.700. Bengkulu itu artinya seprovinsi. Kita provinsi Bengkulu, termasuk anggota BPC, BPD, jadi ini perguruan tinggi yang sudah terbentuk kan. Oke, menurut Bang Basit dikit atau sudah banyak? Masih kurang itu. Masih kurang. 1.700 Iya. masih kurang. Seperti yang dikatakan Ketua Umum tadi kan, Ah. itu belum seberapa persennya dari jumlah penduduk Bengkulu kan. ya, kalau kita lihat dari Ah. jumlah penduduk ya masih kurang ya. Masih kurang. Dan ke depan akan ditambah. Akan ditambah lagi. Kita akan open recruitment, Rekrutmen open recruitment di kampus, termasuk umum juga ya. termasuk umum, pengusaha-pengusaha yang ada di Bengkulu kan. Nah ini kan pengusaha muda begitu ya. Iya. Gitu ya. Apakah semua pengusaha muda ini otomatis bisa menjadi anggota HIPMI atau ada syarat-syarat khusus? Oh iya bisa, dan itu ada syaratnya. Oke, apa syaratnya? Syaratnya yang jelas dia punya usaha. Oh, iya dong. Ya. Iya. Namanya pengusaha. Punya pengusaha dan yang mau berusaha. Nanti kan bisa kita bantu kan pembentukan usahanya. Betul. Masuk izin segala macam. Oh, jadi walaupun dia belum punya usaha, Iya, asal dia mau punya punya minat. usaha, Ah. boleh bergabung dulu, nanti dibantu. Iya, bisa. Oh, tuh yang sudah ada niat-niat. Iya. Oke, syarat lain? Yang lain ya paling KTP. Oh, umum lah ya. Umum. Sangat mudah dong berarti. Iya, sangat mudah. Nah, untuk di perguruan tinggi, berarti untuk menjadi anggota HIPMI PT syaratnya seperti apa? Sama? Ya, kurang lebih sama seperti itu. Yang penting dia punya usaha atau punya minat untuk usaha kan. Betul. Kalau anak mahasiswa kan baru niat nih biasanya. Iya, kan? betul. Atau ada aja sih yang sudah Ada, punya usaha. udah banyak sekarang nih. Udah banyak sekarang? Udah banyak sekarang. Kita lihat kan yang punya kafe-kafe itu Malah mahasiswa. Iya. Betul. Di sini ya, jadi Iya. HIPMI sudah melihat ini sehingga mencoba membuat pengurusannya Iya. dalam itu ya dan membina. Membina. Oke. Kalau dulu berarti kan sudah pernah terbentuk begitu? Iya, sudah pernah ada. Itu dari data berapa orang sudah tergabung di HIPMI PT? Kalau ke PT kurang lebih sekitar 500. 500. 500. Kurang ya? Ya, Si kurang ini ya? kurang. Akan ditambah Ya, akan ditambah. Makanya kita akan open recruitment kan. Mm-mm. Kita terima sebanyak-banyaknya anggota. Anggota. Oke. Nah, untuk persiapan ke arah pembentukan HIPMI PT sudah sejauh mana sampai hari ini? Sampai hari ini kita udah audiensi kan ke beberapa kampus. Oke. Kita nungguin kepala kampus kan. Soalnya gitu ya. kita sudah bentuk tim pokjanya kan. Tim Pokja Tim untuk pokja pembentukan kepengurusan di PT. dan nanti tim Pokja yang akan bekerja membentuk ya. Ya, Oke, dengan kalau untuk jadi pengurus ada syarat khusus pengurus HIPMI PT? Tidak ada. tidak. ya. Yang penting dia punya niat usaha tadi kan. Iya, dan niat untuk ngurusin. Nah, niat Iya, niat usaha sih ada bang. Kalau nggak ada niat ngurusin nggak malas Iya. juga akhirnya ya. Oke, berarti tidak ada syarat-syarat khusus ya. Nah nanti untuk pembentukan seperti apa sistemnya? Apakah jenis-jenis pendaftaran dulu, gitu-gitu dulu, atau ada audisi dulu, atau seperti apa nanti? Yang jelas yang pertama kita buka pendaftaran dulu kan. Kita Oke. rekrutmen dulu kan. Setelah itu baru kita bentuk nanti. Dari hasil rekrutmen. Ya diseleksi biasa gitu ya. Ya termasuk kan sudah ada anggota-anggota IBPT yang Sudah lama ada, ya. yang sudah ada. Itu tetap kita rekrut lagi dan mereka pun akan membantu kita nanti. Betul. Yang lama itu artinya yang belum lulus lah ya, Ya, yang masih belum lulus. mahasiswa ya. Ya, mahasiswa. Orang kalau sudah lulus berarti dia bukan HIPMI PT lagi, Ya. bergabung di BPD atau BPD ya betul. Gitu ya. Berarti itu sudah jalan berapa tahun sebenarnya HIPMI PT itu? Dari tahun berapa? 2019 ya. Itu secara Indonesia. Secara nasional. Berarti belum terlalu lama ya HIPMI PT ini ya. Belum. Ya. Oke. Dari 2019 sampai dengan hari ini hasilnya seperti apa Bang Unda? Secara umum kan nasional ya, kita kan mengkader beberapa dari BPT ke BPC itu sudah banyak. Nah berarti kan ada pengkaderan entrepreneur ini yang memang sudah berjalan. Dari yang tadinya BPT dia masuk ke BPC. Dari BPC dia mulai buka usaha. Oke. Jadi di Bengkulu ada yang buka taman, ada yang buka percetakan, ada yang buka rental, coffee shop, resto. Nah ini memang tujuannya seperti itu dan mereka ini betul-betul bisa terjun langsung.
bisa konkret gitu istilahnya kan. Nah, memang ke depan harapan kita seperti itu. Nah, kembali ke Bang Basir. Kalau di BPD gitu ya, usaha apa yang boleh bergabung di HIPMI? Apa seluruh usaha? Seluruh usaha boleh. Boleh. Asal dia punya izin usaha kan? Seluruh usaha boleh. Yang penting tidak melanggar hukum. Iya. Iya, oh itu harus digaris bawahi. Nanti usahanya jualan yang itu. Iya, itu. Kacau juga ya. Makanya kita butuhkan ini tadi kan izin usaha. Yang begitu mah nggak ada izin usaha ya. Pokoknya seluruh usaha Seluruh boleh. usaha. Yang penting ada izin usaha ditandai dengan SIUP ya. SKU lah. SKU. SKU terus ada kan IDB kan. Iya. Yang tidak berusaha yang bisa diurus secara online kan. Udah gampang. Terus juga umur ya. Umur, kalau umur batas boleh. berapa? Lewat 41. Tidak boleh lewat 21 tahun. Tidak lewat 41. Ya. Tidak lewat. Berarti mentok di 41 nih ya. Iya. Nah, berarti nanti misalnya ada yang anggota HIPMI 40 gitu ya, terus 41 deh tahun ini gitu ya, berarti tahun depan keluar kayak begitu ya? HIPMI itu tidak ada kata keluar. Tidak. Jadi HIPMI itu adalah HIPMI itu selamanya. Oh, KTN HIPMI itu berlaku 3 tahun tapi untuk selamanya. Jadi tidak ada kita perpanjangan KTA. Memang dia nanti akan menjadi senior di HIPMI. Karena kita punya juga jejaring namanya grup HIPMI selamanya yang kita rutin melakukan pertemuan juga. Makanya kita di HIPMI itu kaderisasi dan membangun kekuatan persaudaraan dan kekeluargaan. Kenapa kita membesarkan HIPMI? Karena HIPMI itu adalah jejaring untuk seorang entrepreneur. iya. Seorang pengusaha itu harus memiliki jaringan yang kuat. Tidak bisa hanya sekedar keluarga-keluarga kita yang tahu bisnis kita kan. Gimana kita mau menjual produk kita kalau hanya beberapa orang saja yang tahu. Nah, sehingga tujuan utama berHIPMI itu adalah untuk membangun jaringan, relasi, pertemanan, persahabatan. Karena kita tidak tahu seperti sekarang banyak sekali ada 4 menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi Dari HIPMI. dari HIPMI, alumni HIPMI. Siapa saja itu? Yang pertama ada yang masih segan, baru mantan ketua umum, Bang Erik, ini Bahlil Lahadalia. Terus juga ada Bang Erick Thohir, Sandiaga Uno, terus Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Itu mantan ketua umum semua ini. Oh, dari HIPMI semua ya? Dari HIPMI semua. Oke. Dan kita nggak tahu. Mungkin di Bengkulu ada gubernur atau wali kota dari HIPMI nanti. Iya. Nah itu Gubernur dan wakil gubernur. kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Betul. Garis tangan. Nah kita nggak tahu. Garis tangan kan. Itu dibaca dulu nih apa nih? Jadi memang berHIPMI itu selamanya kita bahas. Jadi bukan setelah nanti umur 41 tahun nggak boleh lagi ngumpul-ngumpul dengan lain, nggak begitu ya. Karena kita juga budaya HIPMI itu adalah silaturahmi. Kita biasa memang silaturahmi dengan senior. Karena dalam bisnis itu kan tidak ada kita itu berhenti dalam belajar. Jadi kita selalu belajar nih, Update terus. dan juga jaringan itu selalu bergerak. Oh yang tadinya tidak ada pemain dari Jakarta masuk pemain bisnis dari Jakarta. Tentu kan kita harus silaturahmi agar ini bisnis kita juga bisa connect kan. Betul. Seperti misalnya sekarang lagi pembangunan jalan tol, itu kan peran HIPMI Kan dari luar kan? dari luar kan. Jaringan HIPMI harus kita pakai. Oh siapa sih kontraktor mainconnya gitu. Sehingga nanti teman-teman dari HIPMI bisa masuk. Nah inilah yang kita buat tujuan utama kita berHIPMI, membangun jaringan, terus juga memperluas relasi dan menciptakan persahabatan yang kuat di antara kader-kader HIPMI. Seperti itu. Ini karena waktu juga, ini terakhir pertanyaannya dari Bang Basir dulu. Harapan dan target apa nih ke depan dari bidang OKK sendiri untuk di 2022 kemudian dan selanjutnya seperti apa? Tentu harapan kami dari bidang OKK itu kita akan mencetak sebanyak-banyaknya kader. Kader khususnya di perguruan tinggi. Ya. Karena kalau yang BPD kan sudah nih BPT. BPT.
Termasuk BPD dan BPC pun kita terus melakukan rekrutmen karena tujuan kita kan menciptakan kader sebanyak-banyaknya untuk menjadi pengusaha pejuang pengusaha. Oke, tagline-nya ya. Ya. Oke, 1.700. 1.700. Ini akan jadi 2.700. Di pengurusan kita targetkan Berlipat kan? Ya. Oke, baik. Itu saja targetnya. Ya. Ada pesan yang bisa disampaikan untuk anak-anak muda di luaran? Anak-anak muda yang ada di Provinsi Bengkulu, mari bergabung bersama IPMI. Mari kita menjadi pengusaha pejuang pengusaha. Kalau Bang Undang silakan, target apa dan apa pesan yang bisa disampaikan? Secara umum saya berharap dan ingin jumlah pengusaha di Bengkulu ini bertambah banyak. Karena goal kita di Bengkulu itu adalah mencetak pengusaha baru sebanyak mungkin di Bengkulu. Sehingga goal kita adalah jumlah pengusaha di Bengkulu dan pengangguran di Bengkulu ini berkurang. Jumlah pengusahanya bertambah, pengangguran berkurang. Nah ini yang betul-betul ingin kita lakukan. Itu harapan kita ke depan. Dan juga kita berharap juga kepada teman-teman untuk ya saling bisa berkolaborasi bersama pebisnis. Kita saling kolaborasi bagaimana caranya kita utamakan dulu nih bisnis teman kita upgrade dan kita saling menguatkan antara pengusaha-pengusaha muda yang ada di Bengkulu. Kalau ada punya teman kita, kenapa harus beli di Jakarta? Seperti itu. Ada yang deket ngapain yang jauh? Ya, jauh. Oke. Pesan untuk masyarakat Bengkulu, terkhusus anak-anak muda ini seperti apa? Secara umum saya berharap teman-teman dan rekan-rekan muda di Bengkulu, mari kita tingkatkan semangat berwirausaha, menciptakan peluang-peluang bisnis baru yang ada di Bengkulu. Agar memang betul kata Ketua Basir tadi, pengusaha itu harus memiliki semangat berjuang agar bisnisnya bisa menjadi besar. Kita jangan pesimis, bisnis itu harus dimulai dari kecil dulu, bisa menjadi besar. Karena sekarang banyak pada pembesar konglomerat di luar sana yang sangat men-trial anaknya biar bisa meneruskan usaha-usaha orang tuanya. Dan ini pun kita pesankan kepada teman-teman di Bengkulu, jangan terbuai dengan apa yang sudah dimiliki orang tua kita. Kita tidak memiliki skill dan kita tidak memiliki kemampuan mengurus apa yang sudah diwariskan orang tua. Tentu itu akan menjadi butiran debu juga perusahaan nanti kan. Makanya mari mulai sekarang, walaupun itu bisnis kita kecil, tapi itu bisnis kita sendiri dan bisnis kita harus kita besarkan untuk masa depan kita. Baik, terima kasih Bang Siap, Undang, terima kasih. Semoga nanti tujuan, target, harapan dari HIPMI sendiri terwujud, gitu ya. Apalagi mengurangi namanya pengangguran, gitu ya, penting sekali. Baik pemirsa RPTV dimanapun Anda berada, terkait usaha gitu ya, jangan minder. Ya terkadang kita ada sedikit minder melihat usaha kawan gede gitu kan, kitanya kecil, minder. Atau melihat, wah itu kalau buka usaha tiba-tiba udah gede, kita mau memulai dari kecil, minder. No, ya. Tidak fair kalau seperti itu. Yang paling fair adalah kita melihat diri kita sendiri, memulai usaha itu ya dari kecil, dari kemampuan terkecil kita seperti apa, akhirnya besar dan terus membesar. Ya. Dan saya juga berpesan kepada para masyarakat dan para pemuda, gitu ya. Yuk, gitu ya. Orang terkaya di dunia itu dari kategori pengusaha, bukan dari kategori pegawai, gitu ya. Jadi kalau mau jadi orang kaya, jadilah pengusaha. Baik, saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu pemirsa ya. Dan setelah ini nanti kita akan ada tema kedua ya. Jadi jangan pindah channel ya, tetap bersama kami ya. Dan sekali lagi Bang Undang, Bang Basir, terima kasih yang sudah bisa hadir sebagai kami dan berbagi kepada seluruh masyarakat Bengkulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu.